Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita dalam keadaan sakit, supaya kalau memang itu penyakit disembuhkan oleh Allah, dan kalau itu ujian membawa hikmah. Tapi kalau itu memang sudah menjadi bagian dari takdir Allah, kita harus ikhlas. Nah, berkaitan dengan doa ketika sakit ini, kalau saya pelajari di kitab Al-Azkar ini, sekurang-kurang ada 3 macam doa yang diajarkan Rasulullah berkaitan dengan orang sakit ini. Ada 3 macam. Yang pertama, doa ketika kita sakit dan penyakit itu menyeluruh ke seluruh tubuh kita. Artinya bukan bagian tertentu saja yang sakit, meskipun asal muasal penyakit itu pada bagian tertentu. Contohnya sakit lever. Lever itu asalnya dari hati, tapi akibatnya kepada seluruh tubuh. Sakit gagal ginjal, sama itu, seluruh tubuh. Jantung, seluruh tubuh. Demam, seluruh tubuh. Nah, itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ada juga penyakit itu yang hanya menimpa bagian tertentu dari tubuh kita. Umpamanya sebagian tubuh kita digigit, disampit kalajengking, kan sakit itu. Atau mungkin ada bisul, atau mungkin ada keseleo. Pokoknya penyakitnya itu hanya ada pada sebagian tubuh kita. Nah, itu juga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa yang bisa kita doakan untuk kesembuhan orang lain. Kalau kita nengok orang sakit atau mendengar berita ada saudara yang sakit, maka kita juga diajarkan doanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyakit itu juga bisa mendatangkan pahala bagi kita. Selain penyakit itu, kalau kita terima dengan sabar, akan menghapuskan humma, dosa-dosa kecil. Tapi karena kita hadapi mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, kita sudah mendapat sunnahnya, sudah mendapat kesunahan. Adapun kesembuhan itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hak kita, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kalau kita kena penyakit yang sakitnya itu meliputi seluruh tubuh kita. Ada 3 atau 4 doa. Kita ambil hadis yang nomor 3. (215) yang paling bawah. Saya bacakan dulu doanya itu. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat
termuat dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi doa ini sahih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi muzhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaun la yughadiru saqama. Pendek sekali doanya itu. Boleh doa ini kita ucapkan ketika mau makan obat gitu. Enggak apa-apa. Sebelum obatnya diminum dibacakan doa ini. Bukan bacakan obatnya, berdoa. Enggak usah ditiup-tiup obatnya kemudian dipeh-pehi gitu, enggak usah. Tapi sebelum makan obat kita berdoa. Allahumma rabban nasi muzibal basi isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifa'an la yughadiru saqama. Minum obatnya. Itu namanya doa sertai dengan ikhtiar. Mana yang duluan Pak Haji? Doa dulu atau minum obat dulu? Doa dulu. Yang duluan tuh doa dulu. Karena obat tuh hanya wasilah, hanya perantara. Hanya perantara Allah menyembuhkan, bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi. Nanti. Sabar. Ya Allah, Tuhannya manusia. Muzhibal ba'si, yang menghilangkan kesusahan, kepayahan. Orang sakit itu kan payah. Muzhibal ba'si isfi. Nah, permohonannya di situ. Isfi itu fi'il amar, perintah. Isfi, jadi kita merintah Allah, perintah. Fi'il amar itu kalau dari atas ke bawah namanya perintah, tapi kalau dari bawah ke atas namanya permohonan. Nah itu. Ijlis, duduk. Kalau yang merintah itu atasan, perintah. Tapi kalau kita ngomong kepada atasan kita, ijlis, permohonan supaya dia duduk. Datang pamannya guru kita ke acara kita, nggak ada tempat duduk, kita berikan tempat duduk, ijlis. Jadi namanya itu, Ustadz mohon duduk di sini. Nah, gitu. Tapi kalau yang ngomong tuh Ustadz pada muridnya, ijlis, duduk sini kamu. Perintah. Ini isfi ini karena dari hamba kepada Allah itu permohonan. Ya Allah, sembuhkanlah. Anta syafi, Engkau yang dapat menyembuhkan. La syafiyah, tiada yang bisa menyembuhkan illa anta, kecuali engkau. Nah, ini doa ini mengandung akidah ini. Ada akidah di situ. La syafiyah illa anta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan illa anta, kecuali engkau. Jadi kalau kita berobat ke dokter, bukan dokter yang menyembuhkan itu. Gimana? Sembuh kakinya? Sembuh. Siapa menyembuhkan? Dokter X. Bukan. Bukan dokter itu yang menyembuhkan. Dokter itu wasilahnya, perantaranya. Tapi la syafi'a illa anta. Ada akidah di situ. Tiada yang bisa menyembuhkan illa anta, kecuali engkau.
Shifaun la yughadiru sakama. Yang kita mintakan itu adalah shifaun, kesembuhan, la yughadiru sakama, yang tidak meninggalkan rasa sakit. Saya kadang-kadang kalau baca begini-begini, Nabi itu kan dikenal ummi gitu ya, tapi kalimat-kalimatnya itu kok indah-indah sekali. Iya. Ini nggak bisa kalau orang biasa ngarang doa seperti ini. Kita karena sudah tinggal membaca aja maka melihatnya biasa-biasa aja ini. Tapi kalau orang pertama kali mendengar para sahabat itu, kagumnya luar biasa. Jadi ada akidah di situ, la syafi'a illa anta. Kenapa kita memohon kesembuhan kepada Allah? Karena kita yakin la syafi'a illa anta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Sembuh yang kayak mana? Sembuh seperti apa yang kita mintakan dari Allah itu? Shifaun la yughadiru saqama. Sembuh yang tidak menghilangkan, yang tidak meninggalkan rasa sakit. Jadi sembuh total. Shifaun. Kan kalau kita minum air zam-zam itu sunnah berdoa begitu kan. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaun min kulli da'im wa saqamin. Itu doanya kan. Itu doa kalau minum air zam-zam. Jadi ada kata shifaun juga di sana itu. Karena air zam-zam itu obat, menyembuhkan segala penyakit. Tuh. Mari kita sama-sama baca. Allahumma rabban nasi muzhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqama. Silakan dibaca dulu masing-masing, lancarkan dulu. Ada yang nggak jelas ditanya.